vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Dan aku berkata, aku menghadap Tuhan, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan melanda. Engkaulah persembunyian bagiku ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku,
Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini memiliki beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah tentu sikap orang yang berlari-lari, berlutut di hadapan Yesus, dan menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Dia mengungkapkan semua itu dengan harapan memperoleh berkat atas apa yang harus diperbuat, sebagaimana Yesus akan memberikan sebagai nasihat. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menunjukkan kepadanya sesuatu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang tadi adalah orang yang baik. Injil dengan sangat jelas menunjukkan hal itu. Kebaikannya setidaknya tampak dari pengakuannya ketika Yesus kurang lebih mengutip perintah-perintah Allah terkait dengan 10 perintah Allah. Dia mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jelas, orang itu adalah orang yang saleh, orang yang baik. Dia taat kepada hukum. Dia mengarahkan hatinya kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan pada hukum itu. Dan kali ini Yesus menantang dia untuk keluar dari sekadar menaati hukum, melainkan pergi, menjual miliknya, dan kemudian memberikan kepada orang miskin, lalu datang kepada Yesus, berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus. Dan kita tahu Injil memberitahu kepada kita, mendengar sabda Yesus itu, hati orang itu menjadi sedih dan dia pergi dengan perasaan hampa. Orang yang baik itu dibelenggu oleh harta dan dia tidak berani keluar untuk berbela rasa, untuk berbagi, untuk terlibat di dalam karya perutusan Yesus. Dia baik dan kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia baik, kebaikannya diukur dengan relasi pribadinya hanya dengan Tuhan Allah saja, tetapi tercerabut dari akar sosial dengan sesama. Dia digambarkan sebagai orang yang memiliki harta, dan oleh karena hartanya yang banyak itu, dia berhadapan dengan tantangan yang diberikan oleh Yesus untuk menjual harta miliknya, memberikannya kepada orang miskin, dan kemudian mengikuti Yesus. Dia pribadi yang baik, penuh dengan antusiasme, tetapi hampa dan kosong ketika harus berbagi. Dia dibelenggu oleh harta kekayaannya.
Antusiasmenya yang berlari-lari menjumpai Yesus, berlutut di hadapannya, ambyar. Dia tak lagi punya pilihan ketika dihadapkan untuk mengembangkan semangat bela rasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk menjadi pribadi yang seimbang. Di satu sisi, hati kita dipenuhi dengan semangat pelayanan pengabdian kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita dipanggil dan diutus untuk tidak menjadi jago kandang, hanya sibuk berkutat dengan diri kita sendiri di dalam lingkup kita sendiri, dan tidak punya keberanian ketika harus pergi berjumpa dengan mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Inilah salah satu pesan yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani melepaskan dari segala egoisme yang memberikan rasa nyaman dan aman secara pribadi, tetapi bergerak keluar untuk berbagi cinta kasih kepada sesama dalam hidup bersama yang rukun, yang damai, dalam persaudaraan, dalam keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.